Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa kafa bihudah. Ba'du. Ya Allah, para guru, para asatidzah, para hadirin, tokoh masyarakat, pengurus serta jemaah majelis Talim Masjid Jami Al-Ma'mur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Senin ini, malam tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga semua itu kita sama-sama dapat bertemu berkumpul di salah satu baitul buyutillah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, menjelang menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Kita lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima sampai pahalanya kepada para pewakaf dan penyumbang masjid yang kita cintai ini, dan kita semua yang hadir Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa kembali melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keberkahan, diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita pertama akan membahas tentang zakat fitrah. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan zakatul mal. Ini ada 3 halaman yang saya sudah tulis. Yang pertama tentang zakatul fitri, zakat fitrah. Ada nama lain selain zakat fitrah, namanya zakatul badan, zakat badan. Namun itu tidak terkenal di kalangan kita yang tidak kenal zakat fitrah. Baik, kenapa zakat fitrah kita bahas menjelang datangnya bulan suci Ramadan? Karena zakat fitrah ada kaitannya dengan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama yang harus kita ketahui pengertian tentang zakat fitrah, definisi, yaitu ukuran tertentu. Nanti akan diterangkan berapa ukurannya, yaitu 1 sok, kira-kira 3 liter atau 2,4 kg. Itu ukuran tertentu dari harta yang wajib dikeluarkannya. Tentu harta yang wajib dikeluarkan bukan harta umum, nanti akan diterangkan, yaitu berupa makanan pokok, ya. Itu harta yang wajib dikeluarkan ketika tenggelam matahari. Nah, ini wajibnya zakat fitrah kalau sudah ada pengumuman dari sidang isbat bahwa malam hari ini jatuh malam hari raya Idul Fitri. Nah, itulah kan wajib akhir bulan suci Ramadan dengan syarat-syarat tertentu. Nanti juga semua syarat akan dibahas. Tentu tidak semuanya orang wajib zakat fitrah, ada syarat-syarat yang terpenuhi. Untuk siapa zakat itu? Untuk dirinya sendiri. Kalau memang dia hidup sebatang kara, kalau dia hidup sebagai kepala rumah tangga, tentu bukan hanya dirinya, dan untuk orang yang wajib diberikan nafkah kepadanya. Nah, itu sekelumit tentang pengertian zakat fitrah. Kenapa kita harus mengerti apa itu zakat fitrah? Karena yang namanya ibadah itu harus diawali dengan niat. Ibadah apa saja niat. Nah, di sini ibadah yang kita maksud zakat fitrah. Tentu kita ketika zakat fitrah berniat. Kalau bahasa kita, sahjatu saya mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ditanya oleh orang, apa itu zakat fitrah? Kalau saya berniat mengeluarkan zakat fitrah, ditanya sama orang, apa zakat fitrah itu? Saya tidak tahu. Nah, berarti niatnya nggak sah. Jadi seseorang berniat ibadah apapun harus tahu apa yang mau dikerjain. Nah, di sini ibadah yang dimaksud zakat fitrah. Oleh karena itu kita harus tahu apa zakat fitrah itu. Tadi sudah bicarakan. Sejarah diwajibkan zakat fitrah
Adapun dalil atau dasar mewajibkan zakat fitrah adalah hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ini bukan Al-Quran, hadis. Namun hadis sama ayat Al-Quran sama saja. Asalkan hadis itu hadis sahih. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Yang Allah sampaikan itu, yang Nabi sampaikan tidak lain adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahih. An Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan 'ala nasi sa'an min tamril ala kulli burrin aw abdin zakarin aw khumsa minal muslimin. Hadis riwayat Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW mewajibkan Allah mewajibkan Allah atau Rasul mewajibkan kita semua zakat fitrah selepas Ramadan. Nah, tadi kan katanya waktu wajibnya itu kalau sudah tenggelam matahari akhir Ramadan, berarti lepas Ramadan, malam hari raya Idul Fitri, atas setiap muslim, ya. Atas setiap muslim yang merdeka, Allah kagak punya harta, pria atau wanita, seukuran satu sok. Itu tadi dikatakan ukurannya itu satu sok. Ya, sok itu sama nanti akan diterangkan semua 4 mot. Ya, 1 mot itu seukuran aupan. Ya, kalau 4 mot kira-kira 3 liter. Nanti semua akan ada penjelasan. Hikmah mengeluarkan zakat fitrah. Nah, tentu segala sesuatu yang Allah perintah untuk kita laksanakan, amal larangan yang harus kita jauhi, tidak sunyi daripada hikmah dan faedah. Kalau ditanya tentang hikmah mengeluarkan zakat fitrah adalah 2. Pertama, menjadi pembersih bagi yang berpuasa Ramadan, menjadi pembersih bagi orang yang puasa Ramadan dari segala pelanggaran yang terjadi pada saat puasa. Yang dimaksud pelanggaran ini pelanggaran yang tidak membatalkan puasa. Kalau pelanggaran yang membatalkan puasa, nah itu nggak bisa dibersihkan dengan zakat fitrah. Pelanggaran yang dibersihkan dengan zakat fitrah ada pelanggaran yang tidak membuat batal puasa, atau puasa, berarti puasanya tidak sempurna, berarti pahalanya terhapus. Nah, itu bisa dihapus dengan zakat fitrah. Seperti meninggalkan adab-adab. Jadi bukan pelanggaran yang dimaksud ini yang membatalkan puasa, bukan adab-adab puasa. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua sekaligus agar dapat, ini bukannya dapat PT yang namanya sampai ngantuk, agar dapat. Nah, ini hikmah kedua, menolong fakir miskin ikut serta berbahagia merayakan hari raya Idul Fitri. Jadi jangan sampai ada saudara-saudara kita ya malam hari dan siang hari ini bahagia, mereka bersedih lantaran tidak ada makanan pokok yang dimakan untuk keluarganya. Kita berikan bantuan supaya mereka ikut sama-sama bahagia. Nah, itulah hikmah zakat fitrah. Kita lanjut dengan syarat diwajibkannya zakat fitrah. Satu, ya tentu ya yang pertama sudah jelas, yaitu beragama Islam. Bagi orang kafir yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan zakat fitrah. Yang kedua, tenggelam matahari akhir hari bulan suci Ramadan. Nah, ini yang dikatakan tadi waktu wajibnya itu kalau sudah tenggelam matahari. Kita dengar sidang isbat malam hari ini jatuh tanggal 1 Syawal. Nah, ya. Nah, barulah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ditetapkan malam Idul Fitri terlihat bulan Syawal, atau kita mendengar siaran pengumuman dari sidang isbat Departemen Agama. Pengertiannya seperti
seperti berikut. Seorang yang wafat sesudah tenggelam matahari tersebut, orang yang meninggal dunia sesudah tenggelam matahari malam hari raya Idul Fitri, maka wajib dizakatkan dari harta peninggalannya. Kalau memang dia belum membayar zakat fitrah sejak dari awal Ramadan, ya. Orang meninggal dunia malam hari raya, wajib dizakatkan dari harta peninggalannya. Kenapa? Karena pada waktu saat tenggelam dia masih ada di dunia, dan wafatnya sesudah maghrib. Sebaliknya orang yang wafat sebelum tenggelam matahari tersebut tidak diwajibkan zakat fitrah. Ya. Orang yang meninggal dunia sebelum maghrib wajib. Artinya dari awal Ramadan itu tanggal 27 dan mulai zakat fitrah. Nah itu zakatnya harus dikembalikan. Nah wajibnya itu ngalamin tenggelam matahari malam hari yang Fitri. Jadi kalau sebelum tenggelam dan meninggal dunia, maka yang pernah dikeluarkan itu sebelum dia meninggal itu dikembalikan, atau tidak dikembalikan tetapi statusnya adalah sebagai sholawah, ya. Nah kenapa? Karena apa? Karena saat tenggelam matahari dia sudah meninggal dunia. Itu mengenai apa? Mengenai wafat. Sekarang mengenai bayi. Bayi lahir sesudah tenggelam matahari tersebut tidak wajib dizakatkan. Bayi yang lahir sesudah tenggelam matahari nggak wajib. Nah waktu tenggelam kan dia belum ada di dunia. Sebaliknya bayi yang lahir sebelum maghrib, maka wajib dizakatkan oleh orang tuanya. Nah itu nanti, ya. Mengenai syarat yang kedua, yaitu yang menjadi patokan ukuran adalah tenggelam matahari akhir Ramadan, orang itu ada di dunia atau masih hidup. Nah kemudian syarat yang ketiga, yang terakhir adalah ada padanya harta. Orang yang wajib zakat fitrah dia mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok, kebutuhan pokok untuk nafkah dirinya dan keluarganya. Terhitung mulai kapan itu tenggelam matahari malam Fitri sampai tenggelam hari esok harinya, jadi 24 jam. Ya contoh, seseorang ya untuk malam hari raya Idul Fitri sampai tenggelam matahari esok 24 jam buat diri dan keluarganya perlu 200.000. Nah, kalau dia memiliki uang lebih dari 200.000, nah, maka wajib zakat fitrah. Jadi melebihi nafkah diri dan keluarganya selama 24 jam untuk makanan pokok. Kalau ada kelebihan, maka wajib zakat fitrah. Baik. Saya ulangi, ada padanya harta yang melebihi kebutuhan pokok untuk nafkah dirinya dan keluarganya, terhitung mulai tenggelam matahari malam ini sampai tenggelam hari esoknya. Apabila tidak ada hartanya atau ada tetapi tidak mencukupinya untuk nafkah diri keluarganya, maka tidak wajib zakat fitrah. Kalau tidak wajib tapi menerima. Jadi bukan semuanya orang zakat fitrah yang menerima siapa? Jadi kalau nggak ada nafkah, nggak ada kelebihan, maka dia nggak wajib tetapi menerima zakat fitrah. Karena kemudian orang yang memenuhi persyaratan tersebut tadi 3 syarat diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama untuk dirinya sendiri, kemudian untuk anggota keluarganya yang wajib dia nafkahkan, ya, seperti kedua orang tuanya, anaknya, istrinya. Ini pun orang tuanya, kalau orang tuanya nggak mampu. Tapi kalau orang tuanya mampu, ya anak tidak wajib menzakatkan fitrah orang tuanya, istrinya, anaknya. Pembantu yang tinggal serumah. Tapi kalau pembantu yang pulang pergi, kalau pembantu yang tinggal serumah kan wajib dinafkahkan. Oleh karena wajib dinafkahkan, maka wajib dizakat fitrahkan. Dan hambanya, teman dulu kan orang punya hamba saya. Baik, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah dewasa dan sudah mandiri. Kalau
boleh saja dengan minta izin lebih dahulu. Kalau tidak wajib, bolehkah anak buat zakat fitrah orang tuanya yang mampu, boleh minta izin. Nah, kalau memang yang wajib dinafkahkan tidak perlu minta izin. Nah, yang tidak wajib dinafkahkan, nah itu minta izin dulu. Saya mau zakat fitrah buat ayah, kalau yang ini. Tapi kalau seandainya yang memang wajib dinafkahkan, maka zakat fitrahnya itu mereka tidak perlu izin. Baik, apabila harta yang ada tidak mencukupi untuk zakat semua keluarganya, maka yang wajib didahulukan seandainya sisa dari nafkah. Lalu hari itu sampai besok sisanya itu tidak mencukupi untuk seluruh anggota keluarga, maka yang pertama kali dikeluarkan untuk siapa? Dirinya sendiri. Setelahnya itu urutan kedua adalah istri. Buat istrinya, kalau masih ada sisanya baru anak-anak, tapi anak yang belum dewasa. Nah, kemudian setelah itu masih ada baru bapaknya. Kalau masih ada baru ibunya. Nah, setelah ibunya masih ada sisanya baru anaknya yang dewasa yang belum mandiri. Nah, kalau masih ada baru kemudian yang terakhir pembantu yang tinggal serumah. Nah, itulah utang. Kalau memang sisanya itu nggak mencukupi semuanya, urutannya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut dengan harta yang dikeluarkan adalah tadi itu makanan pokok. Nah, ini bukan zakat mal, zakat fitrah. Kalau kita ini beras, ya, per orang satu sok, ya. Nah, apa itu sok? Riwayat Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ini hadis bahasa Arabnya ada saya tampilkan, ya, ini saja terjemahkan. Kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami para sahabat pada masa Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah satu sok makanan untuk satu orang. Makanan pokok kami adalah kurma, gandum dan lain-lain. Nah, berapa itu satu sok? Ukuran satu sok pada masa Rasulullah adalah 4 mud. Jadi satu sok itu 4 mud. Satu mud itu sepenuh isi kedua lapak tangan yang dirapatkan. Jadi kalau saya punya dua lapak tangan saya rapatin, saya isiin, saya penuhin. Nah, itu namanya satu mud. Nah, ini bukan satu mud, satu sok itu berapa itu? 4 mud, ya. Nah, ini kan susah nih. Waktu zaman dulu kan belum ada letteran. Letteran itu adanya waktu zaman sekarang. Kiluan, kenamaan, letteran. Waktu zaman dulu menghitung itu nggak ada itu. Yang ada sok mud. Nah, kalau zaman sekarang gampangnya satu mud itu adalah apa itu? Kira-kira 3,5 meter. Kira-kira. Plus min itu kira-kira. Nah, mulainya terburu-buru, ya, supaya bukannya jangan banyak-banyak. 3,5 kira-kira. Plus min kira-kira 3,5 liter. Atau kalau mau dikiloin 2,4 kilo. 2 kilo 4 gram gitu. Nah, menurut Imam Syafi'i mazhab yang kita ikuti, makanan pokok tidak boleh diganti dengan uang. Menurut mazhab Syafi'i, ya. Namun boleh mengikut mazhab Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan uang, mengingat uang lebih manfaat dari makanan pokok, khusus menjelang Idul Fitri, ya. Nah, kan orang pakai listrik kalau semuanya kasih beras, dia mau bikin ketupat, nggak ada uang buat beli daging, buat timur. Nah, ketika dia pakai uang, ya, bukan hanya sekedar bikin ketupat. Yang ketupat perlu sayur, kayak kodok, terus daging semur. Nah, oleh karena itu lebih manfaat dikasih uang ketimbang daripada semua orang ngasih beras. Jadi Imam Abu Hanifah memperbolehkan uang, tetapi, ya, mengingat uang lebih manfaat daripada makanan, khusus menjelang Idul Fitri, dengan syarat mengikuti ukuran sok Abu Hanifah, yaitu 5 liter. Jadi kalau kita mau mengikuti mazhab orang lain, itu harus mengikuti aturannya. Karena menurut Abu Hanifah satu sok itu lebih banyak daripada satu sok ukuran kita. Kalau itu kan 3,5 liter, kalau Abu Hanifah 5 liter. Jadi
itu waktu wajib. Kan hukum syariah ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Waktu wajibnya ketika berbulan matahari. Kemudian waktu boleh sejak awal Ramadan boleh, sejak awal Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Itu waktu boleh menyawal sejak awal Ramadan sampai maghrib. Tapi bila tadi itu bila wafat yang orang boleh zakat fitrah wafat sebelum maghrib malam hari raya, maka penerima wajib mengembalikan karena itu belum wajib kecuali dijadikan sedekah. Nah kemudian waktu ketiga, waktu yang paling afdal setelah sholat subuh, setelah sholat subuh hari raya Idul Fitri menjelang sholat Idul Fitri ini yang paling afdal. Karena tujuannya zakat fitrah supaya mereka orang fakir miskin ikut bahagia. Kalau kita kasih zakat fitrah sejak pertengahan Ramadan terus sudah habis mana? Jadi hikmahnya itu supaya mereka ikut serta bergembira. Makanya afdalnya sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri itu yang afdal. Kemudian waktu yang berikutnya adalah apa ini? Waktu boleh berbulan. Nah kemudian kecuali dijadikan sedekah. Waktu afdal sebelum subuh. Kemudian waktu makruh sesudah sholat Idul Fitri. Habis sholat Idul Fitri baru mengeluarkan zakat fitrah makruh. Nah kemudian yang terakhir waktu haram, itu apa? Sore hari menjelang maghrib. Nah itu mengeluarkan zakat fitrah haram dan niatnya bolong. Nah jadi haram juga, dosa juga. Nah itu kalau mengeluarkan zakat fitrahnya sudah selesai, kecuali kalau memang orang yang menerima zakat nggak ada, tunggu setelah habis sholat asar baru ada. Nah itu nggak halal. Nah kemudian terakhir mengenai zakat fitrah yaitu penyaluran. Kepada siapa zakat fitrah disalurkan? Yaitu kepada kelompok pertama dari 8 kelompok yang menerima zakat, yaitu fakir miskin. Karena zakat fitrah ada 8 kelompok. Oleh kita zakat fitrah ini jumlahnya sedikit, jadi hanya kelompok pertama dan kedua saja, yaitu fakir dan miskin. Agar tujuan utamanya tercapai, apa itu tadi hikmah, sehingga supaya mereka ikut serta berbahagia berhari raya Idul Fitri. Nah itulah sebelumnya tentang zakat fitrah. Baik. Kemudian kita lanjut dengan zakatul mal. Ini sebetulnya zakatul mal tidak ada kaitan dengan ibadah puasa Ramadan. Sekali lagi zakatul mal tidak ada kaitan dengan bulan suci Ramadan. Makanya zakatul mal ini sengaja saya catat akhir karena tidak ada kaitan sekali lagi dengan puasa Ramadan. Kenapa? Karena zakatul mal ini wajibnya itu karena waktu tertentu haul. Kalau haul kan setahun. Ada orang yang haulnya bulan Syawal, ada yang haulnya bulan Dzulqa'dah, ada haulnya bulan macam-macam. Jadi zakatul mal itu setiap saat, bukan hanya setiap bulan, per hari, bahkan bukan per hari, per menit. Kalau saya punya harta sekarang sudah mencapai haul, catat ini. Malam hari ini malam Senin jam 7.30. Malam Senin jam 7. Nah, tanggal 20 berapa ini? 26 tanggal 26 Sya'ban jam 7.30 malam. Nanti waktu zakat fitrahnya persis. Jadi nggak ada kaitan dengan puasa Ramadan sekali. Jadi zakatul mal itu setiap detik harus. Oleh karena itu yang namanya basis itu, amil yang ditugaskan itu harus mencatat. Jadi tentu yang mencatat ini orang yang tahu. Jadi bukan amil itu orang mana-mana. Jadi satu RW gitu, satu RW ada satu amil. Orang yang di situ yang tahu siapa orang kaya yang ada di sini.
duduk di kantor yang mulai datang jam 8 pulang jam 4, nunggu kesadaran orang yang mau bayar zakat fitrah. Mungkin orang yang 100 yang sadar berapa orang. Jadi yang namanya amil itu 24 jam. Ya, makanya amil itu berhak mendapatkan gaji dari zakat karena kerjanya sip-sipan. Kalau satu hari 24 jam berarti ada 3 sip-sipan. Setiap 8 jam harus duduk di kantor. Periksa ya. Hari ini jam sekian siapa yang wajib zakat? Gedor pintunya. Itu firman Allah. Khudz min amwalihim sholatan. Khudz ambil. Bukannya nunggu di kantor, nunggu datang orang lain. Jadi orang 100 mungkin yang sadar berapa orang. Nah, jadi sekali lagi nggak ada kaitan dengan Ramadan. Oleh karena ya, pengurus masjid minta saya terangkan Ramadan, ya saya terangkan di sini. Ya, baik. Tata kelola dasar utama dari harta yang wajib dikeluarkan zakat. Apa itu harta yang wajib dikeluarkan? Adalah harta yang apabila dikelola bisa berkembang. Harta yang apabila jadi modal usaha itu bisa. Nah, artinya apa? Kalau harta yang beku nggak wajib. Mana yang beku? Yang dipakai. Saya punya rumah 10. Setiap satu rumah harganya 1 miliar. Semuanya saya pakai. Bisa bang, sini cepet. Karena itu nggak dikembangkan. Nah, ya. Tapi kalau saya punya uang, ya, saya punya emas, walaupun saya simpan, kan emas uang kalau dikelola bisa. Nah, itu wajib zakat. Atau rumah, tapi rumahnya saya nggak pakai, saya jadi invest, ya, nah itu wajib zakat. Ya, karena berkembang. Tapi kalau rumah dipakai buat dirinya, buat anaknya, walaupun harganya miliaran, ya, mencapai nisab, nah karena dipakai maka tidak wajib zakat. Jadi dasar utama wajib zakat itu harta yang apabila dikelola bisa berkembang, bertambah. Kalau bahasa fikihnya yang mumayyiz seperti emas, perak dan lain-lain. Dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat harta yang tidak dapat dikelola sebagai modal usaha seperti dipakai. Ya, dia punya kendaraan, ya. Kan ada kendaraan yang harganya 1 miliar karena saya pakai, bukan saya dagangin, bukan saya invest, tapi udah dipakai. Nah, nanti nggak berkembang, nah itu nggak wajib zakat. Seperti memiliki beberapa rumah atau kendaraan yang digunakan keluarganya, walaupun sudah mencapai nisab, kecuali niatnya untuk invest. Punya mobil untuk invest, punya tanah untuk invest, punya rumah untuk invest. Nah, ini baru zakatin. Nah, ada 2 macam zakat dari harta yang dapat dikeluarkan tersebut di atas. Walaupun tidak dikelola seperti bila disimpan kita, ya tetap wajib zakat. Tadi saya punya emas, tapi saya nggak jadiin modal, saya simpan, wajib zakat. Ya, karena kalau dikelola bisa. Kecuali kalau emas dijadikan perhiasan, ya, perempuan gitu, maka ada emas lebih dari nisab dipakai jadi rugi wajib. Tapi kalau disimpan wajib zakat. Nah, yang maksud saya terangkan di sini ada 2 macam zakat dari harta yang dapat dikembangkan tersebut di atas, walaupun tidak dikelola seperti disimpan. 1A. Macam pertama adalah harta yang wajib dizakatkan dari modal berikut laba. Modal berikut laba itu per tahun, ya. Nanti keluarin zakat 2,5%. Nah, ini zakatnya dagang, ya. Jadi kalau saya punya emas, punya perak, punya uang, atau punya barang, saya jadiin buat barang dagangan. Itu setiap 1 tahun, ya, kembalian harus dihitung. Itu yang dihitung bukan hanya labanya saja, modal berikut untung. Jadi semua barang-barang, baik uang yang sudah jadi uang atau yang masih belum laku, itu dihitung, ya, semua. Ini bukan hanya labanya saja 2,5%, ya. Barangnya berikut, modalnya berikut laba, itu jumlahnya berapa dikeluarkan
paling dekat 2,5%. Tuh, ini dari pulang modal dan apa? Nisbahnya kapan lagi paling dekat kalau bisa 1 tahun? Kalau waktu menggunakan modalnya itu 20 dinar. Ini waktu zaman Nabi berapa kira-kira 20 dinar? 1 dinar sama dengan 4,4 gram emas. Jadi kali 20 sama dengan 88 gram emas murni. Ya. Nah kalau memang bukan emas, duit kira-kira 88 gram emas murni, harga sekarang 1 gram berapa rupiah? Itu aja. Baik. Nah itu tadi yang disekatin modal berikut untuk ya. Selain zakat perdagangan seperti zakat binatang. Nah binatang juga binatang ternak seperti onta, ya, sapi, kerbau, ya, kambing. Nah itu bukan hanya labanya, berikut apa? Modal dan berikut apa? Laba. Nah mengenai zakat ternak ini, ya, nisabnya itu ukuran zakatnya berapa? Secara rinci dijelaskan dalam ilmu fikih. Ya. Kalau yang tadi itu zakat tidak gampang, 2,5. Kalau zakat binatang ternak ini onta, zakatnya nisabnya kalau orang punya 5, ya, punya 5 onta sampai bilangan sekian, maka zakatnya 1 kambing. Dari mulai bilangan sekian, maka zakatnya. Nah itu rinciannya ada di dalam ilmu fikih. Maka kedua, harta yang lagi dizakatkan hanya untungnya saja, labanya saja, tetapi tidak digabungkan dengan modalnya. Seperti mana contohnya? Hasil tanaman, saya punya sawah ditanamin padi, gitu. Saya punya sawah ditanamin padi. Nah ini zakatnya sawahnya nggak dihitung, ya. Bibitnya nggak dihitung, harga sawahnya nggak dihitung, yang dihitung hanya apa? Panennya saja, labanya saja. Nah, kalau yang tadi kan kalau orang dagang itu modal berikut untung. Nah, kalau hasil tanaman, ya, nah ini yang dihitung ada hasil tanamannya, sawahnya nggak dihitung, ya. Nah, ini kalau hasil tanamannya nggak pakai haul, setiap kali panen, sampai 1 tahun 2 kali panen, ya harus 2 kali ngeluarin zakat. Kalau 1 tahun 3 kali panen, ya juga harus 3 kali ngeluarin zakat. Nah itu mengenai apa itu tadi yang wajib zakat hanya hasilnya saja tanpa harus modal. Kadar zakatnya bila tanpa biaya pengairan atau pupuk 10%, dan apabila ada biaya 5%. Itu mengenai kadar. Adapun nisabnya itu kalau hasil tanaman itu 1 wasak sama dengan 60 sok. Kalau bahasa kita 1 wasak itu keranjang. Ya. Nisabnya hasil bumi adalah 5 wasak, 5 keranjang. 1 wasak, 1 keranjang 60 sok. Dan 1 sok itu 3 liter, 3 ampak. Ya, saya itu 3 liter nih, bukan 3,5 ya. Jadi 5 wasak adalah 3 liter. Jadi habis 60 sok kali 5 sama dengan 900 liter. Jadi kalau saya punya sawah, hasil panennya itu 900 liter. Tapi 900 sudah jadi beras. Bukannya gampang. Kalau gampang kalau udah jadi beras nanti, ya kalau udah jadi beras 900 liter, nah maka sudah mencapai nisab. Berapa itu zakatnya? Bisa jadi 5%, ya bisa jadi berapa? 10%, tergantung. Kalau memang tanpa biaya berarti 10%, kalau pakai biaya 5%. Baik, nah sekarang ada orang nanya, kan di sini di Jakarta ada orang punya sawah, orang kontrakan, ya kan kontrakan. Nah, sekarang pertanyaannya, zakat hasil kontrakan, nah gimana itu? Boleh mengikuti zakat dagang? Ya, boleh zakat dagang itu? Ini 2,5% setiap tahun. Tapi yang dihitung bukan hanya kontrakan, berikut jumlahnya itu. Tadi kan orang dagang modal berikut apa? Orang dagang kan yang dihitung modal berikut untung. Kalau ente hasil kontrakan mau ngikuti
hasil bumi. Nah, kalau hasil bumi tidak perlu harga rumah dihitung. Yang penting hasil kontrakannya saja. Tetapi zakatnya bukan 2,5 tadi itu, 5% atau 10%. Kalau 5%, nah berarti berapa itu pakai biaya-biaya. Ya. Tapi kalau tanpa biaya 10%. Setiap perpanjangan. Kalau tadi hasil sawah setiap panen, ya kalau rumah ini setiap perpanjangan. Ya, total kalau capai nisab, apa itu nisabnya tadi? Nisabnya hasil pertanian 900 liter. Ya 900 liter. Kalau 1 liternya 15.000, ya kira-kira kali 900. Kalau hasil kontrakannya sudah harga 900 liter, itu 900 sudah bersih. Jadi untuk bayar listrik lagi bersihnya itu harganya apa? Misalnya 900 liter gas. Jadi boleh mau mengikuti zakat dagang harus dihitung. Apa jadi rumahnya, harga rumah berikut kontrakannya, zakatnya 2,5%. Boleh juga mengikuti zakat tadi, zakat hasil bumi, yaitu setiap kali mau hasil zakatnya 5% atau 10%. Walaupun habis lama, ini sesi pertama sudah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan sesi yang kedua. Ya. Maaf karena waktunya sangat singkat, jadi saya bacanya. Tapi kalau berpikir bisa dibaca di rumah. Ya. Jadi enggak hanya dengar kuping kanan keluar kuping kiri, ini oleh-oleh dari saya, nanti baca di rumah. Nah, kalau memang ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, dipersilakan. Terima kasih kami aturkan kepada guru kita Bapak Ustaz Haji Muhammad Shalih Rahmani LCMA yang telah memaparkan materi